Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu masih membahas tentang kitab Bulughul Maram, di mana pada kesempatan ini pembahasan yang akan kita bahas yaitu tentang larangan mandi dan buang air kecil di air tergenang. Hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yagtasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Akhrajahu Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kamu mandi di air yang tergenang sementara ia dalam keadaan junub. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang ke-7, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bunyinya ya, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri thumma yagtasil fihi. Di dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa janganlah salah seorang kalian kencing di air tergenang yang tidak mengalir lalu mandi di dalamnya. Sementara di hadis yang ke-8 dari yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang bunyinya wala yagtasil fihi binal janabah, yang artinya dan janganlah dia mandi junub di dalamnya. Ada 3 hadis berarti ya. Dalam pembahasan kita ini kita akan membahas 3 hadis. Ketiga hadis di atas ya menjelaskan ikhwal larangan buang air kecil atau kencing di air yang tergenang. Berbeda hukumnya dengan buang air kecil di air yang mengalir. Sekali lagi ya para hadirin, ini berbeda hukumnya ketika ada orang yang kencing di air yang mengalir, itu tidak termasuk najis. Begitu juga itu bukan larangan ya. Kalau misalkan di air yang tergenang, maka ada hadisnya, ada larangannya. Tetapi kemudian ketika ada seorang yang buang air kecil ya di air yang mengalir, maka air kecilnya tersebut akan mengikuti air yang mengalir tersebut sehingga tidak ada najis di dalamnya ya. Apalagi di penjelasan di sini ya, ketika ada seorang yang kencing atau ya ada orang yang buang air kecil, maka air najisnya itu ikut mengalir, sehingga najisnya itu dianggap hilang. Itu ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang intisari daripada hadis yang ketiga tadi. Yang pertama, intisari hadisnya yaitu syariat Islam yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat universal. Itu dia ya. Artinya mencakup segala kemaslahatan baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, larangan kencing di air yang diam atau tergenang dan tidak mengalir. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, larangan mandi junub dan selainnya di dalam air yang diam. Tapi seperti yang saya katakan tadi, selalu ada pengecualian. Yang tadinya kita dilarang untuk mandi ataupun kencing di air yang tergenang, akan tetapi ketika air yang tergenang ini jumlahnya banyak, sebutlah misalkan kita mandi junub di kolam ya, yang airnya kan segitu banyak.
kemudian ada orang yang kencing di dalamnya, maka air kencing tersebut tidak mempengaruhi air yang ada di dalam kolam. Ini biasanya di kampung-kampung ya, yang kami sebut itu telaga. Biasanya orang-orang itu kan mandi di sana tuh di telaga. Nah, kemudian misalkan kalau dia ingin mandi junub di telaga tersebut, kan airnya tergenang itu. Nah, jadi tidak mengapa. Walaupun misalkan dia kencing, misal ini dia kencing di telaga tersebut yang airnya sekian banyak, maka itu tidak akan mempengaruhi sifat air tersebut. Oleh karenanya, di sini dimaksudkan adalah air yang tergenang itu adalah air yang sedikit, ya, air yang sedikit, bukan seperti air yang di telaga atau yang di kolam. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah ketika ada seorang yang mandi di air yang tergenang dalam jumlah airnya itu kecil, maka itu tidak diperbolehkan atau diharamkan bagi kita. Akan tetapi, kalau misalkan ada orang yang mandi junub di telaga atau di kolam, di yang dimana airnya itu tergenang, maka itu tidak mengapa. Itulah pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.